Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita kali ini adalah mengenai nilai eigen dan vektor eigen. Nanti akan juga ada pembahasan mengenai basis dari ruang eigen dan juga diagonalisasi ya. Jadi langsung aja kita bahas materi kita. Nah, ini yang pertama adalah definisi pertama. Jika A adalah sebuah matriks n kali n atau matriks persegi, maka ada sebuah vektor tidak nol, yaitu X, dalam R pangkat N, yaitu ruang berdimensi N yang disebut sebagai sebuah vektor eigen dari matriks A, atau dari matriks operator TA. Jika AX adalah sebuah skalar, perkalian skalar dari X, sedemikian hingga AX itu sama dengan lambda X untuk beberapa skalar lambda. Nah, skalar lambda inilah yang disebut sebagai nilai eigen dari A. Dan X dikatakan sebagai vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda. Jadi rumusnya adalah A X itu sama dengan lambda X ya. Ini rumus untuk nilai eigen dan vektor eigen. Di mana A itu merupakan matriks n kali n atau matriks persegi. X ini merupakan vektor eigen, sedangkan lambda ini merupakan nilai eigen. Kita langsung masuk ke contoh yang pertama. Vektor eigen dari matriks 2 kali 2. Vektor X sama dengan 1, 2 adalah sebuah vektor eigen dari matriks A sama dengan 3, 0, 8, min 1 yang bersesuaian dengan nilai eigen lambda sama dengan 3. Kenapa? Karena kalau kita hitung menggunakan rumus ini, maka akan menjadi AX sama dengan A-nya adalah matriks ini ya. Kita tulis 3, 0, 8, min 1 dikali X, yaitu vektor X, yaitu 1, 2. Nah, ini matriks 2 kali 2, yang sebelah kanan matriks 2 kali 1. Berarti hasil perkaliannya adalah berupa matriks 2 kali 1 ya. Berarti bisa kita hitung hasil perkaliannya 3 dikali 1 ditambah 0 dikali 2. Berarti 3 ditambah 0. Kemudian 8 dikali 1 ditambah min 1 kali 2. Min 2. Sama dengan berapa ini? Sama dengan 3. 6. Perhatikan kita harus mengubah bentuknya menjadi seperti ini. Lambda X. X-nya berapa tadi? X-nya adalah 1, 2. Maka dari sini bisa kita ubah. 3-nya bisa kita keluarkan. Sehingga dalam matriks hanya menyisakan 1, 2. Ya. 1, 2 itu adalah nilai X. Maka bisa kita ubah menjadi 3X ya. X itu adalah vektor eigennya. 3 ini adalah lambdanya, yaitu nilai eigennya ya. Makanya di sini nilai eigennya itu adalah sama dengan 3. Ini pembahasan dari contoh soal yang pertama. Kemudian ada teorema, perhatikan. Jika A adalah sebuah matriks n kali n atau matriks persegi, maka lambda merupakan nilai eigen dari matriks A jika dan hanya jika memenuhi persamaan determinan lambda I dikurangi A itu sama dengan 0. Di mana persamaan ini itu disebut sebagai persamaan karakteristik dari A. Sebenarnya awalan rumus ini itu berasal dari turunan dari rumus sebelumnya, yaitu AX sama dengan lambda X. Dari sini bisa kita ubah susunannya menjadi lambda X dikurangi AX sama dengan 0 ya. Nah, dari sini perhatikan lambda kira-kira bisa nggak kita langsung kurangi dengan A? Tidak bisa. Kenapa? Karena lambda itu berbentuk skalar, sedangkan A itu adalah sebuah matriks. Makanya bisa kita ubah bentuk lambdanya, kita kalikan dengan sebuah matriks identitas, kemudian kita kurangi dengan A dikali X sama dengan 0.
kita dapatkan bentuk yang seperti ini ya. I itu merupakan matriks identitas. Jadi kalau matriks identitas di 2 kali 2 berarti adalah 1, 0, 0, 1. Kalau matriks identitas pada 3 kali 3 berarti 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 ya. Matriks identitas itu merupakan matriks yang elemen diagonal utamanya itu bernilai 1 dan di luar diagonal utama itu elemennya bernilai 0. Nah, dari sini, X ini kan adalah sebuah vektor ya. X ini harus mempunyai solusi yang tidak trivial, yaitu punya solusi tidak trivial. Nah, trivial itu artinya solusinya tidak nol. Solusinya tidak nol. Akibatnya apa? Akibatnya dari sini, determinan dari lambda I dikurangi A itu sama dengan nol. Nah, ini rumus yang dipakai untuk menentukan nilai eigennya, yaitu biasa kita sebut sebagai persamaan karakteristik ya. Jadi ini rumusnya, determinan lambda I dikurangi A sama dengan 0. Kita langsung masukin ke dalam contoh soal. Yang kedua, menentukan nilai eigennya. Nah, pada contoh nomor 1 tadi, kita sudah dapatkan bahwa nilai eigennya itu adalah lambda sama dengan 3 dari matriks A ini. Nah, gimana kalau kita mencari nilai eigen dengan menggunakan persamaan karakteristik? Berarti kita gunakan rumus determinan lambda I dikurangi A itu sama dengan 0. Dari sini bisa langsung kita hitung. Berarti determinan dari lambda I-nya berapa? Nah, I-nya ini menyesuaikan dengan matriks A. Matriks A itu merupakan matriks berukuran 2 kali 2, sehingga I itu juga adalah matriks identitas berukuran 2 kali 2. Sehingga isinya adalah 1, 0, 0, 1. Dikurangi A, A-nya adalah 3, 0, 8, min 1, sama dengan 0. Ya. Dari sini bisa kita hitung, lambdanya bisa kita keluarkan, bisa kita masukkan, lambda 0, 0 lambda dikurangi dengan 3, 0, 8, min 1, sama dengan 0. Dari sini bisa kita hitung lagi, lambda dikurangi 3 itu lambda min 3, kemudian 0 dikurangi 0 itu 0, 0 dikurangi 8, min 8, lambda dikurangi min 1 berarti lambda plus 1 sama dengan 0. Nah, dari sini berarti langsung kita kerjakan determinannya ya. Berarti kan lambda min 1 dikali lambda plus 1, lambda min 3 dikali lambda plus 1, dikurangi dengan 0 dikali min 8. 0 dikali min 8 sama dengan 0. Berarti dalam lambda min 3 dikali lambda plus 1 dikurangi 0 ya, sama dengan 0. Sehingga ini akan terpenuhi ketika lambda min 3 sama dengan 0 atau lambda plus 1 sama dengan 0. Sehingga lambda sama dengan 3 atau lambda sama dengan min 1. Jadi dari sini nilai eigennya adalah lambda sama dengan 3 atau lambda sama dengan min 1 ya. Jadi ternyata ketika menggunakan persamaan karakteristik, lambda yang ditemukan itu bukan hanya ada satu nilai, tetapi ada dua nilai ya. Beda dengan cara yang sebelumnya. Yaitu nilainya adalah lambda sama dengan 3 dan lambda sama dengan negatif 1. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita punya contoh yang ketiga di sini. Tentukan nilai eigen dari matriks 3 kali 3, seperti ini ya matriksnya. A sama dengan 010, 001, 4, min 17, 8. Ini sama dengan yang tadi, kita juga gunakan persamaan karakteristik. Coba kita hitung di halaman selanjutnya. Nah, di sini kita hitung ya. Kita hitung di sini. Berarti kita menggunakan rumus persamaan karakteristik.
gunakan persamaan karakteristik ya, yaitu determinan lambda I min A sama dengan 0. Maka kemudian determinan lambda, nah I-nya berapa? I-nya adalah matriks identitas. Karena A-nya merupakan matriks 3 kali 3, maka matriks I-nya atau matriks identitasnya juga 3 kali 3. Berarti 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 ya. Dikurangi dengan A. A-nya itu adalah 0, 1, 0, 0, 0, 1, 4, min 17, 8. Sama dengan 0 ya. Kita bisa lanjutkan perhitungannya. Determinan dari lambda 0, 0, 0 lambda 0, 0, 0 lambda dikurangi dengan matriks A-nya 0, 1, 0, 0, 0, 1, 4, min 17, 8. Sama dengan 0 ya. Dari sini bisa kita langsung lakukan pengurangan. Determinan lambda dikurangi 1 berarti lambda min 1. Sorry, kok lambda min 1? Lambda ya, lambda dikurangi 1. Oke, ini salah. Berarti lambda hasilnya, lambda dikurangi 0 ya. Kemudian 0 dikurangi 1 itu min 1. 0 dikurangi 0 itu 0. Lalu 0 dikurangi 0, 0. Lambda dikurangi 0 itu lambda. 0 dikurangi 1, min 1. Kemudian 0 dikurangi 4 berarti min 4. Lalu 0 dikurangi min 17 berarti 17. Lambda dikurangi 8, lambda min 8 sama dengan 0. Nah, kita mencari nilai determinannya. Determinan dari matriks 3 kali 3. Kita gunakan ekspansi kofaktor ya. Kita gunakan aja sepanjang kolom pertama. Ini ya, sepanjang kolom pertama. Berarti yang pertama adalah lambda dikali dengan determinan dari ini ya. Lambda min 1, 17. Lambda min 8. Ditambah dengan 0. 0 jelas, kemudian ditambah dengan min 4. Dikali determinan dari min 1, 0. Lambda min 1. Ini saya kira kalian udah paham ya, mengenai cara menentukan determinan dari matriks 3 kali 3 ya. Menggunakan ekspansi kofaktor, bisa juga menggunakan metode Sarus yang pakai panah itu. Bisa juga menggunakan yang cara cepat seperti itu ya, bebas. Di sini saya menggunakan metode ekspansi kofaktor. Ini kita kerjakan, berarti di sini lambda. Kemudian determinannya berapa nih? Berarti lambda dikali lambda min 8 dikurangi min 17 ditambah 17 ya. Kemudian ditambah 0 dikurangi 4 dikali 1 ini sama dengan 0. Sehingga ini menjadi lambda. Ini lambda kuadrat min 8 lambda plus 17 dikurangi 4 sama dengan 0. Lambdanya kita masukin ke dalam, maka menjadi lambda pangkat 3 min 8 lambda kuadrat plus 17 lambda min 4 sama dengan 0 ya. Nah, berarti dari polinomial pangkat 3 di sini, kemudian kita harus bisa mencari faktornya. Kira-kira lambdanya berapa gitu ya. Nah, kalau di soal itu kalau di pembahasan di soalnya yang barusan itu, salah satu nilai lambdanya adalah 4. Kenapa 4? Karena kalau kita masukin nilai lambda sama dengan 4, ke persamaan di sini itu akan terpenuhi sama dengan 0 hasilnya nanti. Ya, jadi paling gampang itu emang kita harus mencoba-coba nilai lambdanya. Sehingga nanti ketika kita masukin nilainya harus menghasilkan sama dengan 0 ya. Salah satunya adalah lambda sama dengan 4. Berarti lambda sama dengan 4 ini merupakan salah satu faktornya atau nilai yang dicari ya. Kalau nggak percaya coba kita ini aja masukin untuk lambda sama dengan 4. Apakah benar hasilnya sama dengan 0? 4 pangkat 3 dikurangi 8 dikali 4 kuadrat ditambah 17 dikali 4 min 4. Sama dengan 4 pangkat 3 itu berapa? 64 dikurangi 8 kali 16.
16 kali 8, berapa tuh? 128. Ditambah, ditambah 68, dikurangi 4. Sama dengan berapa ya ini? Yes, sama dengan 0 ya. Jadi salah satu hasilnya yang benar itu adalah lambda sama dengan 4. Nah, kita udah menemukan nilai lambda, salah satu lambda dari polinomial pangkat 3 ini, dari persamaan ini. Kemudian kita cari nilai yang lain dari lambdanya, berapa? Nah, di sini saya menggunakan cara yang biasa diajarkan di SMA ya. Saya lupa nama metodenya apa, tapi cara penulisannya seperti ini. Yang pertama tuliskan dulu aja persamaannya lambda pangkat 3 min 8 lambda kuadrat plus 17 lambda min 4 ya, sama dengan 0. Nah, yang diperhatikan itu adalah koefisiennya. Lambda pangkat 3 itu koefisiennya berapa? 1. Lambda pangkat 2 koefisiennya adalah min 8. Kita tulis min 8. Lambda itu 17 dan konstantanya adalah min 4. Tadi sudah kita dapatkan lambda sama dengan 4. Kita tulis di sini 4. Nah, kemudian kita kasih garis, kemudian kita terapkan metode seperti ini ya. Perhatikan, 1 ini kita turunkan, kemudian 1 kita kalikan dengan 4. Hasilnya adalah 4. Min 8 ditambah 4, min 4. Lalu min 4 kita kalikan dengan 4, jadinya min 16. 17 ditambah min 16 itu 1. 1 dikali 4 hasilnya 4. Min 4 ditambah 4 hasilnya 0. Di sini harus 0 ya, harus tidak bersisa. Sekarang yang bersisa adalah 1, min 4, dan 1. 1 ini adalah koefisien dari X kuadrat atau lambda kuadrat. Min 4 merupakan koefisien dari lambda, dan 1 merupakan konstantanya. Nah, seperti ini. Dari sini bisa kita faktorkan. Kalau kita faktorkan kayaknya nggak bisa deh. Kita gunakan rumus A, B, C ya. Rumus A, B, C. Rumusnya adalah lambda 1 dan 2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4 AC dibagi dengan 2A. Dari persamaan ini, yang di atas ini, A-nya yang mana? A-nya adalah koefisien dari lambda kuadrat. Berarti A-nya adalah 1. B-nya itu adalah koefisien dari lambda min 4. C-nya adalah konstantanya, yaitu 1. Dari ketiga hal ini, kita tinggal substitusikan ke dalam lambda 1 dan 2 ini. Untuk mencari nilai dari lambdanya ya. Min B berarti min 4. Jadinya 4. Plus minus min 4 kuadrat itu 16 dikurangi 4 dikali A dikali C. A-nya 1, C-nya 1 berarti 4. Dibagi dengan 2 dikali A. Berarti 2 dikali 1 yaitu 2. Sama dengan 4 plus minus akar 12 dibagi 2 sama dengan 4 plus minus akar 12 itu sama aja dengan 4 dikali 3 dibagi 2 sama dengan 4 plus minus akar 4 itu 2 dikali akar 3 dibagi 2 sama dengan 2 plus minus akar 3. Jadi lambda satunya sama dengan 2 plus akar 3. Lambda 2-nya sama dengan 2 min akar 3. Kita dapatkan 2 lambda yang lain selain lambda sama dengan 4 yang tadi ini ya. Jadi ada 3 lambda di sini. Jadi ada 3 nilai eigen, yaitu lambda sama dengan 4, lambda sama dengan 2 plus akar 3, dan lambda sama dengan 2 min akar 3. Ya, gitu ya. Jadi semoga bisa dipahami dalam mencari nilai eigen dari matriks 3 kali 3. Jadi di sini ada 3 nilai eigen, yaitu 4, 2 plus akar 3, dan 2 min akar 3. Gitu ya. Coba kita cocokkan jawabannya dengan pembahasan yang ada di soalnya. Nah, ini ya, sama ya. Jawabannya yaitu lambda sama dengan 4
lambda sama dengan 2 plus akar 3, dan lambda sama dengan 2 min akar 3. Ya. Oke, kita lanjut pembahasannya. Nah, berikutnya, contoh yang keempat ini, nilai eigen dari matriks segitiga atas. Kita bahas dulu nih, apa itu matriks segitiga atas. Jadi matriks upper triangular matrix ini merupakan matriks segitiga atas ya. Matriks segitiga atas. Apa definisinya? Yaitu matriks yang semua elemen di bawah diagonal utama bernilai 0 ya. Jadi matriks yang semua elemen-elemennya di bawah diagonal utama itu bernilai 0. Kalau matriks 2 kali 2 berarti bentuknya adalah A11, A12, di sini 0, kemudian di sini A22. Kalau dalam 3 kali 3 berarti contohnya adalah A11, A12, A13, di sini A22, A23, di sini A32, sorry, di sini 0 ya. Di sini 0. Oke, saya hapus dulu. Di sini 0. Di sini A33. Kemudian di sini 0, di sini 0 ya. Jadi yang di bawah diagonal utama itu bernilai 0. Ini diagonal utamanya. Yang di bawahnya ini itu bernilai 0. Ini diagonal utama, di bawahnya bernilai 0. Kalau 4 kali 4 berarti pada contoh soal ini, yang di bawah diagonal utama ini itu bernilai 0 ya. Lalu ada yang namanya matriks segitiga bawah. Kalau ada matriks segitiga atas, yaitu yang elemennya semuanya di bawah diagonal utama bernilai 0, maka kalau matriks segitiga bawah, apa definisinya? Matriks segitiga bawah, ya kebalikannya dong, yaitu matriks yang semua elemen di atas diagonal utama bernilai 0 ya, bernilai 0. Berarti kalau 2 kali 2 contohnya A11 0, A21 A22. Kalau matriksnya 3 kali 3 berarti A11 0 0, A21 A22 0, A31 A32 A33 ya. Yang di atas yang di atas diagonal utama itu bernilai 0. Yang di atas diagonal utama bernilai 0. Ini pun yang di atas diagonal utama juga bernilai 0. Nah, selain matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah, ada juga matriks diagonal. Apa itu matriks diagonal? Yaitu matriks yang semua elemen selain diagonal utama itu bernilai 0 ya. Jadi matriks yang semua elemen selain diagonal utamanya itu bernilai 0. Contohnya itu misalkan 1, 2, 3. Berarti selain diagonal utama ini bernilai 0. 0, 0, 0, 0, 0 ya. Tetapi apakah boleh misalkan ada salah satu diagonal utama ini yang elemennya itu bernilai 0? Boleh. Misalkan di sini 0, di sini 0 juga, dan di sini 3. Itu boleh. Ini juga disebut sebagai matriks diagonal. Tetapi kalau semuanya nanti 0, ini disebut sebagai matriks diagonal khusus atau juga biasa disebut sebagai matriks 0 ya. Matriks yang isinya itu 0 gitu ya. Oke. Nah, di sini kita bahas matriks segitiga
Terus kita ambil aja contoh yang gampang 2 kali 2 matriksnya. Berarti isinya adalah A11, A12, 0, A22. Kita mencari determinan dari, sorry kok determinan, kita mencari nilai eigen dari matriks segitiga atas 2 kali 2. Kita gunakan persamaan karakteristik. Determinan dari lambda I dikurangi A sama dengan 0. Berarti determinan dari lambda I, kita langsung aja ya, berarti lambda 0, 0 lambda dikurangi dengan A, berarti matriks A, A11, A12, 0, A22 sama dengan 0, sehingga determinannya sama dengan lambda min A11, 0 dikurangi A12 berarti min A12, 0 dikurangi 0, 0, lambda dikurangi A22. Ini ya, sama dengan 0. Maka dari sini jelas determinannya itu adalah lambda dikurangi A11 dikali lambda dikurangi A22 sama dengan 0. Sehingga lambdanya sama dengan A11 atau lambda sama dengan A22. Ya, jelas? Jadi nilai eigennya itu adalah A11 atau A22. A11, A22 itu ternyata merupakan bagian dari diagonal utamanya. Ya, perhatikan juga untuk yang contoh soal ini, untuk yang berukuran 4 kali 4. Di akhir di sini ternyata juga diperoleh bahwa lambdanya itu merupakan elemen-elemen pada diagonal utama, yaitu A11, A22, A33, dan A44. Perhatikan diagonal utamanya ya, A11, A22, A33, dan A44. Ternyata nilainya itu merupakan nilai dari diagonal utama. Jadi kesimpulannya adalah nilai eigen dari matriks segitiga atas adalah elemen-elemen pada diagonal utamanya. Gitu ya. Coba kita lihat pembahasan selanjutnya. Nah, inilah dia ada teorema akibat dari contoh soal yang barusan. Jika A merupakan matriks triangular persegi, bisa aja matriks segitiga atas, segitiga bawah, dan bisa juga matriks diagonal atau matriks diagonal. Maka nilai eigen dari A merupakan elemen dari diagonal utamanya. Contohnya nih, ada matriks segitiga bawah. Matriks segitiga bawah berarti kan elemen di atas diagonal utamanya itu semuanya bernilai 0. Jelas, menggunakan teorema ini, maka nilai eigennya adalah elemen pada diagonal utamanya, yaitu setengah, 2/3, dan min 1/4. Ini ya, yang pertama setengah, yang kedua 2/3, yang ketiga min 1/4 ya. Gampang ya, semoga bisa dipahami. Nah, berikutnya, teorema 513. Jika A adalah sebuah matriks persegi n kali n, statement berikut yang ekuivalen adalah yang A, lambda adalah sebuah nilai eigen dari matriks A. Itu udah jelas. Yang B, lambda adalah sebuah solusi dari persamaan karakteristik determinan lambda I dikurangi A sama dengan 0 ya, yang udah kita bahas barusan. Yang ketiga, sistem dari persamaan lambda I min A X sama dengan 0 mempunyai solusi yang tidak trivial atau yang non-trivial. Ini yang pasti nanti akan kita gunakan ya, lambda I dikurangi A dikali X itu vektor, sama dengan 0. 0 di sini juga berupa vektor ya. 0 di sini perhatikan tandanya itu kita hitamkan, kita arsir ya. Dia berupa sebuah vektor. Yang keempat ada sebuah vektor tidak 0 X sedemikian hingga AX itu sama dengan lambda X ya. Ini dia rumus yang pasti sering banget nanti kita akan gunakan dalam menentukan basis dari ruang eigen ya, basis dari ruang eigen. Ini perhatikan, disebut sebagai ruang eigen. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini dia contoh soalnya. Perhatikan ya. Basis dari ruang eigen. Di sini ada vektor
vektor si ada matriks A sama dengan min 1, 3, 2, 0. Gimana cara menentukan basisnya? Cara menentukan basisnya, yang pertama kita harus bisa mencari nilai eigennya menggunakan persamaan karakteristik ya. Berarti langkah yang pertama itu gunakan persamaan karakteristik, yaitu determinan lambda I min A sama dengan 0. Langsung kita kerjakan. Determinan lambda I, langsung aja lambda 0, 0 lambda dikurangi A. A-nya ini ya, min 1, 3, 2, 0 sama dengan 0. Maka determinannya lambda plus 1, ini min 3, di sini min 2, di sini lambda sama dengan 0. Berarti lambda plus 1 dikali lambda dikurangi 6 sama dengan 0. Lambda kuadrat ditambah lambda min 6 sama dengan 0. Atau lambda min 2 lambda plus 3 sama dengan 0. Sehingga lambda sama dengan 2 atau lambda sama dengan min 3 ya. Jadi nilai eigennya itu kita sudah dapatkan lambda sama dengan 2 atau lambda sama dengan min 3. Ini ya, pada pembahasan di soal itu yang ini. Lambda sama dengan 2 atau lambda sama dengan min 3. Nah, langkah kedua apa? Langkah kedua kita gunakan rumus ruang eigen. Gunakan rumus ruang eigen, yaitu yang mana? Rumusnya adalah lambda I dikurangi A dikali X sama dengan 0. X di sini merupakan vektor, 0 juga merupakan vektor ya. Yang ketiga, kita selidiki untuk masing-masing lambdanya. Yang pertama, yaitu untuk lambda sama dengan 2. Untuk lambda sama dengan 2, kita masukin ke sini. Kita masukin ke itu. Nah, biar gampang, berarti ini saya hapus dulu. Kita tulis dulu untuk yang rumus kedua itu. Lambda I min A-nya itu yang mana? Lambda I min A-nya itu jelas. Rumusnya adalah yang bagian ini ya. Ini merupakan rumus untuk lambda I min A. Berarti bisa kita tulis di sini. Yaitu lambda plus 1 min 3 min 2 lambda dikali dengan X. X ini adalah sebuah vektor. Kalau matriks ini berukuran 2 kali 2, maka vektornya ini berukuran 2 kali 1. Kita tulis X1 dan X2. Begitu juga dengan 0 di sini berukuran 2 kali 1, yaitu 0, 0. Nah, kemudian langkah yang ketiga, kita selidiki untuk masing-masing nilai eigennya. Lambda sama dengan 2 dan lambda sama dengan min 3. Yang pertama, untuk lambda sama dengan 2. Kita masukin nih dari rumus yang nomor 2 itu, kita masukin atau kita ganti lambdanya dengan 2. Berarti 2 plus 1 jadinya 3, min 3, min 2, lambda, yaitu 2 ya. X1, X2 sama dengan 0, 0. Nah, dari sini kita kalikan, perhatikan matriks ini 2 kali 2, yang sebelah kanannya ini 2 kali 1, maka hasil perkaliannya adalah 2 kali 1, ya, 2 kali 1. Atau langsung kita kerjakan dengan, dengan mengubahnya dalam bentuk persamaan linier. Yaitu 3x1 min 3x2 sama dengan 0. Ini persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua adalah min 2x1 plus 2x2 sama dengan 0. Persamaan pertama dan kedua ini sebenarnya sama aja ya bentuknya. Kita pakai aja persamaan yang kedua.
Nah, bisa kita uraikan nih. Berarti min 2x1 sama dengan min 2x2 ya. Kita bikin menjadi sebuah x1 sama dengan. X1 sama dengan. Oke, ini saya ganti, saya hapus dulu. Kita bikin menjadi sebuah x1 sama dengan. Maka menjadi x1 sama dengan x2. Nah, langkah berikutnya adalah kita misalkan atau dimisalkan x2 itu sama dengan t. Dengan t-nya itu merupakan elemen bilangan real. Akibatnya adalah x1 juga sama dengan t. Karena x1 sama dengan x2 ya. Kalau x2 kita misalkan dengan t, sebuah variabel, t merupakan elemen bilangan real ya. Maka x1 juga sama dengan t. Dari sini kita bisa bikin sebuah vektor atau matriks 2 kali 1. X1, X2 sama dengan X1-nya berapa tadi? Yaitu T, X2-nya juga T. Nah, T-nya bisa kita keluarkan sehingga di dalam vektornya ini atau matriksnya tinggal 1 dan 1. Nah, jadi kesimpulannya adalah jadi 1, 1 adalah basis basis apa? Basis dari ruang eigen yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 2 dengan lambda sama dengan 2 kita dapatkan satu basis yaitu 1, 1. Kemudian kita lanjut yang lambda sama dengan min 3. Kita kerjakan di sini ya, pojok sini ya. Kemudian untuk lambda sama dengan min 3. Kita masukkan juga ke dalam persamaan ini. Berarti min 3 plus 1 itu jadinya min 2. Ini min 3. Ini min 2. Ini juga min 3 ya. Sehingga x1, x2 sama dengan 0. 0. Dari sini bisa kita ubah menjadi persamaan linear. Min 2x1 dikurangi 3x2 sama dengan 0. Yang kedua sama ya. Berarti hanya kita tulis satu aja. Dari sini kita bikin menjadi sebuah x sama dengan. Maka kita ubah bentuknya min 2x1. Posisinya kita ubah ya, bukan bentuknya. Sama dengan 3x2. Sehingga x1 sama dengan min 3 per 2 x2. Gitu ya. Nah, karena udah kita bentuk menjadi bentuk x1 sama dengan, maka bisa kita misalkan x2 itu sama dengan T. T-nya juga elemen bilangan real. Karena X2 sama dengan T, maka X1-nya sama dengan min 3 per 2 T ya. Jelas di sini bahwa X1 sama dengan min 3 per 2 X2. Karena kita misalkan X2 sama dengan T, maka X1-nya adalah min 3 per 2 T. Di sini bisa kita bikin seperti ini. X1, X2 sama dengan X1-nya berapa? Min 3 per 2T. X2-nya adalah T. Nah, T-nya bisa kita keluarkan sehingga yang di dalam matriks menyisakan min 3 per 2 dan 1. Kesimpulannya apa dong? Kesimpulannya adalah jadi min 3 per 2, 1 adalah basis dari ruang eigen yang bersesuaian dengan lambda sama dengan min 3 ya. Jadi di sini kesimpulannya itu ada dua basis. Ada dua basis. Yang pertama adalah yang ini, basisnya 1, 1. Yang kedua adalah ini, min 3 per 2 dan 1. Gitu ya. Semoga bisa dipahami untuk menentukan basis dari ruang eigen. Kita hapus ya.
Nah, ini dia yang tadi hasilnya. Sama dengan yang barusan saya kerjakan, yaitu basisnya yang pertama adalah 1, 1 yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 2, kemudian min 3/2 yang bersesuaian dengan min 3/2 dan 1 yang bersesuaian dengan lambda sama dengan min 3. Gitu ya. Semoga bisa dipahami. Nah, berikutnya kita masuk bahasan diagonalisasi. Definisi yang pertama, jika A dan B merupakan matriks persegi, square matriks, maka kita dapat katakan bahwa B itu similar dengan A jika ada matriks invertible P, sedemikian hingga B itu sama dengan P inverse AP. P inverse AP ya. Di sini ada keterangan matriks invertible. Apa itu matriks invertible? Yaitu matriks yang punya inverse. Agar sebuah matriks punya inverse, maka determinannya tidak boleh sama dengan 0 ya. Jadi di sini B rumusnya adalah B sama dengan P inverse AP. Dengan P-nya merupakan matriks invertible. Definisi yang kedua, sebuah matriks persegi A dikatakan dapat didiagonalkan ya, atau dapat didiagonalisasikan jika similar ke beberapa matriks diagonal. Jika ada matriks invertible P, sedemikian hingga P inverse AP adalah diagonal. Dalam kasus ini, matriks P dikatakan mendiagonalkan A. Di sini ada langkah-langkahnya, ada 3 step atau 3 langkah ya. Prosedur dalam mendiagonalkan sebuah matriks N kali N atau matriks persegi. Kita langsung masuk ke dalam contoh soalnya. Nah, sebenarnya langkah-langkahnya dalam menentukan matriks diagonal itu nggak beda jauh sama basis tadi. Jadi kita hanya meneruskan mencari basis yang tadi ya. Kemudian nanti kita kumpulkan basis-basis yang ada itu menjadi sebuah matriks P. Hanya tinggal mengumpulkan atau menggabungkan basis-basis yang ada itu menjadi sebuah matriks. Sebenarnya caranya sama dengan mencari basis yang barusan. Coba kita lihat. Nah, di sini perhatikan example 1, finding a matrix P that diagonalize a matrix A. Temukan matriks P yang mendiagonalkan matriks A. Coba kita bahas ya. Kita bahas di sini. Langkah pertama apa? Langkah pertama berarti kita tentukan, kita gunakan persamaan karakteristik ya. Gunakan persamaan karakteristik. Rumusnya adalah determinan lambda I min A sama dengan 0. Apa sih gunanya persamaan karakteristik? Gunanya adalah untuk mencari nilai lambdanya, untuk mencari nilai eigennya ya. Maka di sini bisa langsung kita kerjakan determinan lambda I. Karena A-nya ukuran 3 kali 3, maka lambda I-nya juga 3 kali 3 ya. Berarti lambda 0, 0, 0 lambda, 0, 0, 0 lambda. Dikurangi A, A-nya adalah 0, 0 min 2, 1, 2, 1, 1, 0, 3. Ini ya, sama dengan 0. Kemudian determinan dari di sini lambda dikurangi 0, 0 kurangi 0, 0, 0 kurangi min 2, itu 2. Kemudian 0 dikurangi 1, min 1. Lambda dikurangi 2, lambda min 2. 0 dikurangi 1, min 1. 0 kurangi 1 juga min 1. Di sini 0, lambda min 3. Sama dengan 0. Nah, kita gunakan ekspansi kofaktor ya sepanjang kolom kedua. Karena di kolom ini dua elemennya itu 0. Jadi gampang dalam melakukan proses pencarian nilai determinannya. Ini determinannya. Nah, berarti gimana nih? Berarti langsung lambda min 2 dikali dengan determinan dari lambda 2 min 1 lambda min 3. Sama dengan 0. Berarti lambda min 2 dikali dengan
lambda min 3 dikurangi min 2 ditambah 2. Nah, gini ya. Berarti di sini lambda min 2, yang ini lambda kuadrat min 3. Lambda plus 2 sama dengan 0. Ini lambda min 2. Yang kanan ini kita bisa faktorkan menjadi lambda min 2 dikali lambda min 1 sama dengan 0. Perhatikan di sini ini lambda min 2, di sini juga lambda min 2, maka menjadi lambda min 2 kuadrat dikali lambda min 1 ya, sama dengan 0. Berarti jelas di sini lambdanya ada 2, lambdanya sama dengan 2, atau lambda sama dengan 1. Ada 2 nilai lambda di sini. Kita kurung dulu ya. Kita kotakin. Yang kedua, berarti langkahnya kita gunakan ruang Eigen. Bukan gunakan ruang Eigen sih, gunakan rumus ruang Eigen. Rumusnya apa? Rumusnya adalah lambda I min A X sama dengan 0. Lambda I min A-nya yang mana? Yang ini ya. Yang matriks 3 kali 3 ini. Kita tulis. Berarti lambda 0, 2, min 1. Lambda min 2, min 1. Min 1, 0. Lambda min 3. X-nya adalah matriks 3 kali 3 ya. Menyesuaikan dengan 3 kali 1. 3 kali 1 menyesuaikan dengan, dia berupa vektor yang menyesuaikan dengan matriks lambda I min A-nya. 0-nya ini 3 kali 1 juga. Nah, seperti ini. Langkah ketiga berarti kita tinggal menyelidiki untuk nilai lambda sama dengan 2 atau lambda sama dengan 1. Sama kan caranya ya, dengan mencari basis yang tadi. Kita tulis di sini yang nomor 3 langkahnya. Selidiki untuk lambda sama dengan 2, lambda sama dengan 1. Yang pertama untuk lambda sama dengan 2. Kita masukin ke dalam matriks yang di bawah itu. Berarti lambdanya kita ganti dengan 2. 2, 0, 2. Kemudian di sini, berapa di sini? Oh, bentar. Kita ini aja. Kita tuliskan dulu untuk 1 ya, biar gampang. Yang pertama itu 1 dulu aja. Untuk lambda sama dengan 1. Oke. Berarti di sini 1, 0, 2, min 1. 1 dikurangi 2, min 1, min 1, min 1, 0 di sini min 2. X1, X2, X3 sama dengan 0, 0, 0. Dari sini kita dapatkan 3 persamaan linear. Yang pertama, X1 ditambah 2X3 sama dengan 0. Yang kedua, min X1 min X2 min X3 sama dengan 0. Yang ketiga, min X1 min 2X3 sama dengan 0. Yang pertama dan yang ketiga ini sama aja sebenarnya. Jadi cukup kita gunakan yang nomor 1 dan nomor 2. Yang nomor 1 berarti kita bikin menjadi X1 sama dengan min 2X3 ya. Min 2X3. Dari sini berarti bisa kita misalkan atau dimisalkan X3 sama dengan T. T-nya itu di R. Maka X1-nya sama dengan min 2T ya. Karena kita memisalkan X3 sama dengan T. Sehingga kita peroleh X1-nya sama dengan min 2T. Karena X1 sama dengan min 2X3. Nah, di sini kita udah dapatkan nilai X1 dan X3-nya. Tetapi belum kita dapatkan nilai X2-nya. Maka kita gunakan yang persamaan kedua. Min X1, X1-nya kita ganti dengan min 2T. Berarti min 2T. Min X2, min X3. X3-nya apa? T. Nah, seperti ini sama dengan 0. Berarti ini menjadi 2T min X2
min T sama dengan 0, sehingga X2-nya sama dengan T, ya. X2 ternyata juga sama dengan T. Dari sini jelas berarti bisa kita bikin menjadi X1, X2, X3 sama dengan, nah, X1-nya berapa tuh? X1-nya tadi berapa? Min 2T. X2-nya adalah T, X3-nya adalah T juga. Maka T-nya bisa kita keluarkan sehingga menjadi min 2, 1, 1. Nah, jadi min 2, 1, 1 ini merupakan basis dari ruang eigen yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 1. Ya, ini untuk yang pertama, basis yang pertama. Kita tandain dulu basisnya, ya. Ini basisnya min 2, 1, 1 merupakan basis dari ruang eigen yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 2. Kemudian kita selidiki untuk yang kedua, yaitu untuk lambda sama dengan 2. Kita masukin ke rumus yang di pojok kiri bawah itu. Kita ganti lambdanya itu sama dengan 2, ya. Berarti 2, 0, 2, min 1, 2 dikurangi 2, 0, min 1, min 1, 0, min 1. X1, X2, X3. Sama dengan 0, 0, 0. Ya, seperti ini. Kita bikin menjadi sebuah persamaan linear. Yang pertama, 2X1 ditambah 0X2, berarti 0 ditambah 2X3 sama dengan 0. Yang kedua, itu min X1 ditambah 0 dikali X2, berarti 0, ditambah min, min ya, berarti ini ganti min X3. Min X3 sama dengan 0. Nah, sebenarnya juga sama ini ya. Dari ketiga persamaan linear ini, ketiganya ini sama sebenarnya. Kita ambil salah satu aja, yang ketiga yang paling gampang, yaitu X1 ternyata sama aja dengan min X3, ya. Jadi X1 sama dengan min X3. Kemudian kita misalkan X3 itu sama dengan T, T-nya itu di R, maka X1-nya sama dengan min T. Jelas ya? Nah, tapi X2-nya belum kita ketahui nih. Nah, karena X2-nya belum kita ketahui, dan X2 pun nanti di persamaan linear itu selalu dikalikan dengan 0. Selalu dikalikan dengan 0. Yang ini dikalikan dengan 0, ini juga 0, ini juga 0. Jadi X2-nya itu kita bisa misalkan dengan sembarang bilangan. Kita misalkan X2-nya itu selain T, yaitu S. Kita misalkan X2 dengan S. S ini juga elemen bilangan real, ya. Dari sini kita bikin X1, X2, X3. X1-nya berapa? Min T. X2-nya S. X3-nya adalah T. Dari sini, T-nya bisa kita keluarkan. Oh, atau bikin gini dulu, biar kalian nggak bingung. Jadi di sini itu min T, di sini 0, di sini T, ditambah dengan 0 S 0. Kayak gini. Sama aja ya. Maka kemudian bisa kita ubah lagi menjadi T-nya kita keluarkan. Di sini min 1, 0, 1. Ditambah S kita keluarkan, maka 0, 1, 0. Nah, sudah kita dapatkan basis yang kedua dan yang ketiga. Yang kedua yang mana basisnya? Ini, min 1, 0, 1. Ini basis yang kedua. Ini basis yang ketiga. 0, 1, dan 0. Nah, jadi dari ketiga basis ini bisa kita bentuk matriks P, yaitu matriks diagonalisasi yang diperoleh dari penggabungan ketiga basis.
Ini bisa bisa ini ya, bisa tidak urut cara penggabungannya, cara penempatannya. Kita misalkan urut dari yang pertama tadi yaitu min 2 1 1. Kita tulis seperti ini, min 2 1 1. Jadi satu basis mewakili satu kolom. Ya, satu basis mewakili satu kolom. Kemudian yang kedua adalah min 1 0 dan 1. Yang ketiga 0 1 dan 0 ya. Jadi gini matriks P yang terbentuk, yaitu min 2 1 1 min 1 0 1 0 1 0. Gitu ya. Coba kita cek dengan pembahasan yang ada di sebelahnya. Wah, ini nggak kelihatan ya. Tapi sama aja ya, perhatikan. Kalau kita cek secara teliti, ini min 2 1 1 sama dengan saya kerjakan tadi. Ini min 2 1 1. Kemudian di sini ada 0 1 0 sama. Lalu yang sebelah sini ada 1 min 1 0 1 sama ya. Min 1 0 1. Untuk pengurutan dari matriks dari basisnya itu tidak perlu urut. Yang penting posisinya itu setiap kolom diisi oleh satu basis gitu ya. Semoga bisa dipahami. Nah, perhatikan kemudian di sini. Nah, ternyata ada matriks nih yang ternyata tidak dapat didiagonalisasi. Perhatikan di sini ada soal ya yang mengatakan bahwa berikut merupakan contoh dari matriks yang tidak dapat didiagonalisasi. Dari matriks ini, ternyata ketika kita mengerjakan menggunakan persamaan karakteristik atau polinomial karakteristik sama aja ya, persamaan atau polinomial karakteristik, diperoleh ternyata nilai eigennya itu ada dua, satu dan dua. Dan ternyata dari masing-masing nilai eigen ini hanya memuat satu basis. Hanya memuat satu basis. Ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, kalau hanya ada dua basis di sini, sedangkan ukuran matriksnya 3 kali 3, maka itu nanti tidak terdiagonalisasi ya. Karena matriks P itu matriks yang invertible akan dipenuhi ketika dia berukuran n kali n atau matriks persegi. Kalau hanya ada dua basis berarti nanti berukuran 3 kali 2 ya. Kalau kita masukkan ini ke dalam matriks P, berarti jadinya 1/8 min 1/8 dan 1. Lalu yang ini kita masukkan maka jadinya 0, 0, dan 1. Ini matriks 3 kali 2. Sedangkan P itu merupakan matriks invertible yang syaratnya adalah berupa matriks persegi. 3 kali 3, 2 kali 2, atau 4 kali 4, dan lain sebagainya. Ya. Ini perhatikan, karena A merupakan matriks 3 kali 3 dan hanya ada dua basis atau vektor basis dalam total jumlahnya, maka A merupakan matriks yang tidak dapat didiagonalisasi. Ya, jadi begitu pembahasan mengenai diagonalisasi. Semoga bisa dipahami. Nah, ini untuk soal-soal latihan yang ada di buku Fuad Anton yang bisa kalian kerjakan sendiri ya. Jadi sekian materinya mengenai nilai eigen, pembahasan mengenai nilai eigen, vektor eigen, kemudian ada basis dari ruang eigen, kemudian diagonalisasi matriks ya. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.